Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada yang mengganjal dalam hati ketika saya duduk tengah malam dan ketika duduk sendiri. Yang terbersit dalam hati, bagaimana diri ini bisa mendapat ridho dari Gusti Allah, sementara kita tiap hari bergelimang dengan dosa yang tidak bisa kita hindari. Kalau kadang saya pikir Nabi Adam dosanya cuma satu, makan buah kuldi. Itu Gusti Allah marah. Ajajil dosanya cuman sombong. Tidak mengakui dan merasa dirinya lebih dari Nabi Adam. Gusti Allah itu marah. Sementara Harut dan Marut itu iri kepada manusia. Dengan Allah diturunkan ke dunia menjadi manusia. Dengan balak yang diberikan oleh Allah, dia tergelincir dalam lembah dosa dan dihukum sampai sekarang. Sementara saya hampir tiap hari melakukan dosa. Kadang secara tidak sengaja kita merasa sombong, merasa lebih dari yang lain karena kesempurnaan yang diberikan oleh Allah. Kadang merasa kita lebih hebat karena ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita berkumpul seperti ini, keinginan untuk mendekat kepada Allah itu besar dan tinggi sekali, termasuk kerinduan untuk bertemu. Tapi ketika kita berjalan di tengah jalan dan bekerja di dalam pabrik, apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Hampir banyak dosa yang kita lakukan. Dosa kita banyak. Mungkinkah dengan dosa yang banyak ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara apa? Agar kita bisa dikenal oleh Allah, karena kita ingin mendekat dan bersama kelak dengan Allah. Terima kasih. Ketika iblis sudah dicap Allah sebagai makhluk yang durhaka, hanya tidak mau sujud kepada Adam, Ajazil atau iblis buka suara, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku dua kewenangan. Pertama, janganlah aku jenengan bunuh sampai hari kiamat. Ya. Yang kedua, berilah izin terhadapku
untuk menyesatkan Adam dan seluruh anak putu Adam. Ya, akhirnya muncul dawuh Allah surat Shad ayat 82-83 atau surat Hijr ayat 39-40. Surat Shad ngomong, kola ngomong sopo iblis nafsu, fa izzatika mongko kelawan kemuliaan panjenengan ya Rob Allah, la uhwiyannahum mongko yepti bakal nyesatake ingsun hum ing Adam dan anak putu Adam jami'an kelawan sekabehane. Niki Pak, iblis menyesatkan itu atas dasar sifat mulyane Allah ngizini terhadap iblis. Nabi Adam cuman makan buah khuldi, akhirnya diusir. Iblis hanya karena tidak mau menjalankan perintah Allah sujud terhadap Adam, diusir. Kita gak hanya tiap hari, tiap detik manusia itu, kita setiap saat dan waktu gak ada keinginan untuk takarrub, mendekatkan diri dan bertemu Allah. Akibatnya hati kita ngaku sing alim takabur dengan alimi. Wow, nek aku gak jelas jelasno ilmu hakikat iku mbok nian wis. Nafsu iblis itu sampai kapanpun akan bertengger di dalam hati kita, Pak. Yang sugih, yang ngunu, sugih dunya, takabur dengan sugih, riak dengan sugih, hasud dengan sugih. Hanallah, sing duwe jabatan kades takabur dengan kadesi, melaku ngalor ngidul mengkerak mengkerik, bukan mengkerak mengkerik jasate, atine sing mengkerik nang ngene Gusti Allah. Subhanallah. Makanya mengapa Kanjeng Nabi iku mewajibkan kita untuk taklim muta'alim, belajar mengajar khusus tentang ilmu akhirat. Ini mendorong kesadaran diri kita untuk supaya ada keinginan mendekat dan bertemu Allah. Oke, waktu di majelis eling, wis, boso waktu kita kerja, waktu kita gembul makhluk lain, wis lah. Dari berbagai kesalahan-kesalahan yang tidak pernah henti, pertanyaannya, apakah Allah ampuni itu dosa? Yang dosa kita melebihi daripada dosanya iblis, yang melebihi daripada dosanya Nabi Adam. Nyun sewu, buah khuldi ku takwilan, Pak, isyarah. Artinya apa? Bukan buah khuldi apa yang didoktrin dan dituduh di dalam hukum syariat rupa buah
terus diemplok. Itu pandangan syariat memang begitu. Makanya di dalam kitab tafsir Jalalain itu buah khuldi koyok gandum, ono rambute, tapi enak rasane. Ya iku jagung, cara saiki jagung. Jagung lan rambute to, Pak. Endi buah sing ono rambute rasane enak. Nanti nggawa oleh iwang gak ono puase. Sing cilik-cilik gak oleh bertafsir lho ya. Sing ngerti tafsirane iki wong sing wis gerang-gerang nih. Itulah kalau bahasa Quran hubbus syahawah. Kanjeng Nabi Adam cuman satu kali, kita berkali-kali. Terus bagaimana? Apakah diampuni oleh Allah kita? Nah, wis, jangan khawatir. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Anda akan diampuni oleh Allah segala dosa yang tidak pernah ada habisnya itu manakala jenengan ini melakukan taubatan nasuha. Bisanya Anda taubatan nasuha ruhaniyah ini lebih-lebih ruhaniyah dan jasmaniyah apabila fattabi'uni, kau mengikuti ajarane Kanjeng. Wis, titik ada di situ. Tidak hanya diampuni oleh Allah, bahkan yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Sehingga ketika saat ngaji jenengan iki dalam proses ilmu sadar, nanti di luar ngaji gak sadar, iki proses. Tapi hati sampean sudah condong bisa menerima ajaran Rasulullah, cuman untuk fayat tabiuna aksanahu belum maksimal. Dan inilah proses kita memang. Allah mengampuni wala bagin wala adin innallah ghafurur rahim karena prosesnya dengan bentuknya Allah mengampuni. Allah tidak akan membiarkan jenengan iki berlarut-larut di dalam belenggunya nafsu. Mesti sama ditarik mana nanti? Dincupno, diangkat, dincupno, diangkat. Inilah siksa Allah. Jenengan diancup-ancupno, diangkat, diancup-ancupno. Lali eling, lali eling. Inilah golongan mahfud, golongan yang kareksa dening Allah. Sekalipun kita terbelenggu oleh nafsu, pasti Allah akan menyelamatkan jenengan, kecuali mereka yang tidak mau membuka diri hatinya untuk menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Wis numpuk-numpuk terus dosa dohir, dosa batin. Mengapa saya berkeyakinan ini Allah ngampuni? Karena ayat berikutnya 83 Allah katakan, surat Shad ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, sama dengan surat Al-Hijr ayat 40. Kecuali ya Tuhanku, ibadaka kawulo piro-piro kawulo jenengan, minhum iku setengah dari ibad, iku al-mukhlasina, wong sing bisa meletakkan keikhlasan hatinya pada jenengan. Itulah orang yang jenengan pilih. Siapa orang yang ikhlas hatinya? Orang yang sudah merasa tidak melakukan. Bagaimana dia merasa dirinya yang melakukan? Wong dirinya sudah hilang, sudah fana. Akhirnya yang melakukan hanyalah Allah
sehingga rasa sing muncul, iman sing muncul dalam diri jenengan hanya Allah fakot, hanya Allah saja yang melakukan. Niki Pak, kecuali hambamu yang tidak bisa aku jerumuskan, yaitu hamba yang kau pilih, itulah hamba yang di dalam hatinya ikhlas dengan kamu. Ikhlas dengan kamu itu apa? Yo hamba iso ikhlas gak merasa duwe, gak merasa memiliki, gak merasa yang melakukan, yaitu ikhlas. Itulah ikhlas. Berarti sudah lebur wujud makhluk, dirinya lebur sudah. Kalau di dalam Hikam itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang ikhlas. Apa itu? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Al-a'malu utawi piro-piro amaliyah, perbuatan apapun, iku suwarun qaimatun koyok patung sing jegideg, nggak punya apa namanya hak untuk bisa bergerak. Amaliyah itu nggak manfaat. Amaliyah apa yang tidak bermanfaat alias seperti patung, nggak bisa menolong dan lain sebagainya. Amaliyah yang tidak didasari ikhlas, amaliyah yang tidak ada rohnya. Apa rohnya amaliyah? Wa arwahuha utawi piro-piro roy akmal iku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Apa rohnya akmal, perbuatan, aktivitas? Ikhlas. Lah, rahasianya ikhlas itu bagaimana? Hati jenengan tidak merasa jenengan yang melakukan. Justru dalam hati jenengan rasa yang muncul adalah Allahnya yang melakukan. Inilah yang kumaksud jenengan melakukan mati sak jerone urip. Niki baru bermanfaat. Bapak Ibu hadirin, inilah yang dimaksud wong mukhlasin iki teng mriki. Orang yang dipilih karena dalam hatinya selalu ikhlas. Gak oleh bojone rabi ya ikhlas, gak oleh ngini, gak oleh ngunu ya ikhlas, karena merasa bukan dirinya makhluk yang melarang, tapi yang melarang Allahnya. Cuman wae ada di diri seorang istri. Lho ngoten ta Pak? Cetha men. Nah, ketimpa musibah ikhlas, karena sudah tidak lagi hati sampean melihat musibahnya, tapi melihat sang pelaku, yaitu Allah yang menguasai musibah. Jikalau kau melihat Allahnya, laksana seorang pemuda diantem oleh seorang gadis yang cantik sedunia dengan batu, sakit Pak nggih? Sakit. Tapi ketika sang pemuda melihat wanitanya, mensem Pak, mensem, seneng, rasa lara kalah dengan sifat jamalnya anak cantik. Wow, sama dengan ketika memandang Allahnya, sampai nggak bisa muring-muring walaupun musibah, karena sampai tersilaukan dengan sifat jamalnya Allah. Ini makanya mengapa kecelakaan di tengah jalan tubrukan kok saling njaluk bener, karena gak memandang Gusti Allah. Wis saling gak terima Pak, engko nek gak deal ujung-ujungnya urusan pidana apa? Laka itu ya,
Laka nek diterusno dadi pidana. Wis. Wong di penjara itu ditengarai salah. Engko nek wis mulai masih sing memenjarakan yo mikir-mikir pusing Pak. Akhirnya sudah enggak hubungan lagi. Lah ngoten nggih. Akhirnya saring loro ning ati. Ya Allah Pak, akhir dendam. Ya wis jalan satu-satunya jenengan bisanya itu hati tetap konsisten di dalam ajaran. Setiap laku apapun tanamkanlah ikhlas. Titik. Otomatis bisanya ikhlas Anda harus uzkurullaha dzikron katsiron. Kuwati dzikir sirul asrar jenengan. Karena dzikir sirul asrar fungsinya adalah melepaskan keakuan diri sebagai makhluk dan menetapkan keakuan Allah atas segala hal apapun. Itu caranya Pak. Baik siang fasabbihuhu bukratan wa asila. Lakukanlah hal itu baik siang maupun malam, tapi tetap ngukur nak nggone kelas dewe, ngukur pada kelas kita masing-masing. Kelas kita yang sudah ada di situ disampaikan ada kelas 3. Musyahadatul fana dan kamil dan bakok. Fana kamil masuk ke makfud, cirine si ono laline. Ya. Nek bakok maksum wis gak ono belas. Dalam satu hari satu malam terhitung 24 jam walaupun keadaan tidur. Napasnya kan masih keluar masuk toh Pak ya. Lah itu. Lah miturut sistem keilmuan pindahnya dari fana ke kamil, kamil ke bakok itu dari ilmu lo ya. Tekune jenengan dikir. Tapi dari sisi Allah ndak, karena rahmatku gak karena dikirmu. Iku maksudnya supaya kita dikir itu sudah melepas gak merasa kita yang bisa dikir. Berarti sing dikir sing iling sapa? Gusti Allah dewi. Pun notok pun niku. Oke, mungkin Ibu ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat atas kesempatan yang diberikan ke saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Guson yang kemarin saya izin lewat WA dan SMS dibalas agar saya bisa ikut ngaji meskipun lewat YouTube. Dan alhamdulillah kali ini saya bisa hadir langsung mengikuti pengajian di sini. Yang saya tanya Gus, ini berkaitan dengan saya mengutip pengajian yang beberapa waktu yang lalu di YouTube. Jenengan membahas tentang wanita penghibur yang dengan ikhlas menjalani kehidupannya. Dia ingin keluar dari dunia itu tidak bisa, dan dengan keikhlasan itu maka wanita tersebut bisa insya Allah bermakrifat ke Allah. Dan ini saya juga pernah membaca literasi sebuah cerita yang disampaikan oleh
motivator dari cerita seorang pemuda yang tidak jauh berbeda dengan seorang wanita tersebut. Pemuda ini karena begitu rupawannya, ini kisah nyata Gus, dia menjadi seorang penghibur juga, dalam artian mungkin ini bahasa kasarnya gigolo. Nah, dia ingin keluar juga dengan usaha yang sangat keras. Dia sadar sesadarnya bahwa pekerjaan dia atau yang dia lakukan itu melanggar secara syariat. Tapi dengan usaha yang sangat keras dia tetap terjebak, seperti seolah-olah dia berada di dalam lingkaran setan. Dan akhirnya si pemuda ini ingin hanya ikhlas. Akhirnya dia sudah mentok ikhlas menjalani kehidupannya, tapi dia ingin sekali dalam hatinya itu terbersit suatu saat umroh. Dan alhamdulillah dikabulkan Allah Gus. Pemuda ini bisa umroh dan meninggal di Mekah saat itu. Nah, ini yang saya tanyakan Gus, apakah bermakrifat ke Allah itu bisa tanpa jalan atau tanpa melakukan hukum syariat seperti itu Gus? Karena dengan cerita yang di pemuda tadi, dilihat kok baik akhirnya gitu Gus. Begitu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ekstrim ya. Bon, sampean buka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Yang kami bunderi di sini ini, ayo dibedah. Inti lugatnya, barang siapa di antara jenengan kali kula manusia ini ada keinginan untuk bertemu Allah, bertemu Rabbihi. Mengapa di situ tidak langsung ditulis Allah, kok Rabbihi? Rabbihi itu kan Tuhan artinya. Kalau kita bicara bahasa Tuhan berarti umum, tidak hanya umat Islam saja. Barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Tuhannya lagi. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Berarti ini tidak hanya untuk umat Islam saja. Memang benar tafsirnya muhakama Rabbihi adalah sampean patosi tafsir apapun. Ai Allah. Tapi Allah itu ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Bukan Allah sebuah nama, tapi yang memiliki nama Allah. Dan itulah Tuhane wong sak jagat. Allah itu kan karena Islam nama, Allah karena Nasrani, Sang Yang Widi, atau nama apapun. Jadi isinya Rob tergantung yang mentafsir. Nek wong Islam Allah, kalau orang Nasrani Allah, terus orang Hindu, Buddha, Yahudi, Majusi beda lagi namanya. Ini untuk seluruh umat.
manusia. Pertanyaannya kan gini, apakah bisa seseorang itu sampai pada Allah tanpa syariat? Ngomong syariat umumnya umat Islam. Syariat wong Islam sampean wis paham dhewe. Al-muhakkamah miturut Al-Qur'anul Karim. Mana yang dilarang, mana yang diperintah, sudah ada di situ. Saya jawab dengan tegas, bisa. Walaupun syariatnya bukan syariatnya umat Islam, tergantung agamamu dewe-dewe. Cuman masuk enggak dalam dua syarat berikut ayat ini? Sebab ada dua syaratnya di situ. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Falya'mal mongko doa gawe sira amalan ing siji amal sholihan kang bagus. Amal sing bagus niku amal yang didasari ikhlas, wis titik tul. Entah amalan apapun. Makanya di dalam hukum syariat itu ibadah dibagi loro. Ibadah kan nyembah ben ketemu Gusti Allah. Siji ibadah makhduf iku murni, loro ghairu makhduf enggak murni. Sing enggak murni jenengan kerja ngombe wedang rokokan nggih nyun sewu lho ya, tapi aja diterima nang syariat iki mesti mental gigolo tadi. Nah lak maksiat ta aja dijawab secara syariat. Terus wanita penghibur, nah, itu bisa bagi dia sebagai ibadah, tapi belum tentu bagi kita bisa untuk dijadikan sebagai ibadah. Mohon maaf, sekali lagi jangan ditarik dari syariat. Nek sampai tarik dari sisi syariat, maksiat kok ibadah, tidak bisa. Saya katakan ibadah itu ruhaniyahmu itu di situ ikhlas apa enggak? Wujudu siril ikhlas fiha, dikatakan rahasianya ikhlas, Anda tidak merasa melakukan. Pertanyaannya ketika melakukan itu jenengan merasa jenengan melakukan apa piye? Lu gak kena dibojok lu ning ati ku lho ya. Nek lesan saged, aku ikhlas, aku pengen keluar gak iso, tapi merasa menikmat. Itu namanya ada kepentingan. Yes, saya berharap memang betul-betul tidak merasa melakukan. Jenengan nek ngomong ikhlas, wujudu sirril ikhlas fiha. Wujude piro-piro rahasiane ikhlas. Lah rahasiane ikhlas iku nggak merasa memiliki, nggak merasa melakukan. Berarti posisi ruhaniyah ini mati sak jerone urip, mati dalam hidup. Ya sudah. Kalau ini hati ruhaniyah jenengan ini betul-betul seperti itu, maka target perbuatan bagus ruhaniyah jenengan iki masuk. Tinggal pertanyaannya jasmaniyah, falyakmal amalan sholihan apa ndak? Dan ini miturut hakikat tidak dijadikan sebagai syarat mutlak jasmaniyah ya. Falyakmal amalan sholihan, mohon maaf. Tapi secara syariat mutlak harus. Ibaratnya ini, sampai dahar piringe kotor, ono teleki wedhus, teleki kucing, teleki bebek. Terus di tengah-tengah telek-telek iku mau ada nasi. Sampai gak makan teleknya toh?
makan nasinya di piringnya kotor. Sampeyan hanya makan nasinya. Nek kolu monggo, kula mboten nyalahno. Tapi hukum yang terjadi di tengah masyarakat, hukum adat, sebelum piring itu dikasih nasi lauk pauk, yo dibersihkan terlebih dahulu. Masuk gak kroso. Sekali lagi secara pandangan hakikat itu tidak menentukan perilaku jasmani. Berbicara tentang wujud rahasiani ikhlas itu di ruhaniyah, bukan di jasmaniyah. Artinya jasmaniyah laku apa wae, tapi hatimu duduk di mati sak jroning urip. Lha iku lho maksud fal yakmal amalan sholihan. Alangkah lebih sayugjanya, lebih sempurnane nek piringe ya melok bersih. Satu. Nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika Anda melakukan aktivitas apapun yang disebut ibadah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya jangan muncul dalam hati ruhaniyah Anda itu wujud makhluk yang melakukan, yang berkehendak, yang wujud. Jangan muncul. Kalau muncul berarti syarat kedua tidak masuk, otomatis mboten saged ketemu Allah. Jadi saya jawab bisa Bu, walaupun tanpa syariati orang syariat. Ngapunten, di Indonesia ada ajaran namanya kejawen, kapitayan, sangkan paraning dumadi. Iku wis gak nganut syariat Islam belas enggak. Apakah bisa bertemu? Mengapa tidak bisa? Kula bukan kok yo dukung orang enggak, orang. Saya cuman mengatakan apa adanya dari sisi hukum hakikat. Bukan dari sisi hukum syariat, ampun salah paham. Yang bertemu Allah itu ruhaniyah jenengan, bukan jasmaniyah. Buka di dalam kitab Hikam, ada dua sistem untuk bertemu Allah. Ada sistem wasilun, ada sistem majdubun. Kalau sistem wasilun itu tadi laksana piring sak segone iku bersih. Kalau sistem majdubun piringnya kotor kabeh. Artinya orang yang tidak mau untuk melakukan jasmani ini syariate wong syariat. Tapi dia memegang teguh wujudu siril ikhlas fiha laku hakikat. Iki disebut wong gendeng. Gendeng atine nang Gusti Allah. Akale melok ngebleng, akale melok gendeng pisan. Dadi wis gak doyan surga, yo gak doyan pahala. Atine mung doyan Gusti Allah. Wis terserah jenengan pilih sistem mana. Sak kersa jenengan. Makanya bahasa sistem, dua-dua sistem niki ada di syarat pertama fal ya'mal amalan sholihan. Berlakulah kau dengan amalan yang bagus. Bagus indanas atau au indallah. Terserah. Kedua-duanya monggo. Nek bagus munggo menungso, ya tinggal no larangan jalankan perintah. Bagus munggo Allah,
letakkan ikhlas di dalamnya. Wis jenengan gembul masyarakat yo nyaman, hakikat sampean yo nyaman, sebab masyarakat tidak tahu keadaan rohaniah sampean itu adalah kekasih Allah. Nek jasmania sampean mungguh menungso wis tinggalkan apa perintah, jalankan apa larangan, dadi unen-uneni wong liya ora tahu ambu masjid kepek matek kok ya disolati moh ngoten. Lah ngoten nggih. Biyen waktu uripe moh salat, saiki kok malah njaluk disolati, ditahlili, di ngene-ngene. Halo, hati-hati ya, kita tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Monggo Allah. Banyak Pak kekasih Allah itu yang tersembunyi. Allah tutupi dengan berbagai cara supaya tidak ketahuan orang lain. Bagaimana mungkin kita akan tahu itu kekasih Allah, lawang kita bukan kekasih Allah? Nggak bisa, nggak sah. Bagaimana mungkin kita buta mata ini bisa mengatakan orang lain itu tidak buta atau buta? Nggak bisa, karena kita sendiri masih buta, nggak bisa. Kamu melek apa gak roh? Sing tahu orang itu buta atau tidak adalah orang itu harus tidak buta. Makanya dalam satu makalah yang tahu wali kekasih Allah ya juga kekasih Allah. Disitulah la ya'riful wali ilal wali. Di situ kita ikuti tirok. Oh si A iki waline Allah, tondo-tondone iso mlaku ndukur banyu nang Mekah sak jangkah, ngomong mandi, makanya didadekno dewan penasehat sedunia. Pret nggih ngomong, mohon maaf kalau kita bicara kekasih Allah itu tondonya tidak itu Pak, bukan di kasaf karomah itu, bukan di mukjizat, bukan di nasab juga, bukan. Sampai buka surat Yunus ayat 62 63, kekasih Allah itu bagaimana? La khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu alladzina amanu wattaqau. Intine wong-wong sing atine padha ikhlas dateng Gusti Allah. Pun iku amanu percaya, wattaqau sekaligus dia bertakwa, ikhlas tadi. Otomatis la khaufun, dia tidak akan terasa takut apa hari besok-besoknya itu. Walahum yakzanun, dia tidak gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Dik wingi-wingi jenengan dicatoni wong dendam, iku mboten enten. Dik wingi kemarin-kemarin jenengan iki dilarani anak bojo, wis gak dendamane, enggak, dhisik dendam. Masya Allah, awas ya, gak tak kei warisan, tak coret kuwi teko ahli warisku. Mana suaminya selingkuh, wis gak gelem aku njaluk pegat. Ya apa pegat, wong lanang gak sitok, wis gak ono, wis dendam. Abot nggih, abot. Tapi saabot-abot kaya apa? Nek sing ngangkat iku Allahnya enteng,
Saenteng-entenge ya apa nek rumangsa hambane sing ngangkat abot. Wis. Nek sik rumangsa kita Pak makhluk. Udahlah, saentenge kaya apa ujian dadi abot. Padahal Allah katakan, aku tidak akan memberikan ujian pada hambaku di atas kekuatan kemampuan hambaku. Iku maksudnya apa? Abot ambek enteng dikembalikan kepada diri kita. Muncul akune Allah apa akune hamba. Wis kari ngoten lho. Jadi Bu, berhubung itu pakai bahasa Rabbihi, agama apapun bisa sampai ke Ahad, ke Esa, tapi syaratnya harus dua ini tadi. Nah, sebelum jenengan melakukan syarat yang pertama fal yakmal amalan solihan, dan syarat kedua ngilmu dipahamke dulu. Jret. Menurut orang Nasrani ilmu ketuhanan menuju Esa bagaimana? Diajarkan kan enggak? Diajarkan atau tidak? Jenengan yang tahu, yang beragama Nasrani. Dalam Islam diajarkan enggak? Anda sendiri yang tahu. Di Hindu, Buddha diajarkan enggak? Untuk menuju kesempurnaan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau iya, dari berbagai agama pun Anda pasti bisa. Buktinya Rabbihi. Tapi ada juga di dalam Al-Quran itu tidak memakai Rabbihi. Berarti ini bersifat khusus umat Islam. Wa man kana yarju liqa Allah. Al-Ankabut ayat 5. Tidak memakai Rabbihi. Langsung Allah. Berarti untuk umat Islam. Jelas nih? Bila mana masih ada yang bertentangan dalam hati, mohon maaf sebelumnya, pakailah dua pandang kacamata syariat dan hakikat, baru nanti tidak ada gap dalam konteks cara untuk bertemu Tuhan itu seperti itu. Nggih. Nggih, Ibu tasik wonten? Cukup? Yeah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah gelar tentang hidayah ilmu pada malam hari ini. Semoga estu dados ilmu ingkang manfaat barokah terhadap rohaniah keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.